Selamat datang di workshop untuk cara cepat dan mudah menggunakan Satu Sehat SDMK dan mendapatkan SKP melalui pelatihan sehat. Perkenalkan, nama saya Tio. Saya adalah salah satu pendirinya eHealth.co.id yang menyediakan sistem rekam medis digital. Mungkin akan kita buka dengan slide ini. Jadi kalau Bapak Ibu lupa dengan apapun yang akan kita bicarakan dengan dalam workshop ini, tolong diingat bahwa sekarang peraturan SKP melalui KMK Kesehatan nomor 0107 tahun 2024 mewajibkan semua tenaga kesehatan untuk mendapatkan SKP melalui pelatihan sehat. Lalu dalam peraturan itu disebutkan bahwa ada tiga ranah utama yang harus dipenuhi di pelatihan sehat, yaitu pembelajaran dalam bentuk pelatihan seminar dan workshop, pelayanan dalam bentuk aktivitas pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, dan pengabdian. Pengabdian ini berupa pengabdian sosial dan masyarakat untuk melayani kondisi sesama masyarakat. Nah, dari semua ranah yang ada ini, komposisi dan target SKP adalah untuk pembelajaran minimal 45% dari seluruh poin, pelayanan minimal 35%, dan pengabdian 5%. Ini kalau di total berarti 85% ya. Lalu 15%-nya lagi dari mana? 15% yang lain itu bebas. Jadi kalau misalnya pingin 5%, 5%, 5% di pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian, boleh. Kalau pingin 15% semuanya di pengabdian juga boleh. Lalu ada kondisi khusus di mana dibolehkan bahwa pembelajaran itu minimal 25%, pelayanan maksimal minimal 55%, dan pengabdian minimal 5%. Lalu bagian kedua yang juga sangat penting adalah untuk setiap jenis profesi, jumlah SKP yang harus dipenuhi itu sesuai dengan tabel yang bisa kita lihat di bagian kanan. Total SKP ini harus dicapai dalam 5 tahun. Secara ideal, misalnya pada poin SKP pelayanan bisa dibagi secara rata selama 5 tahun, tapi pemerintah sendiri akan melakukan pemberbaruan SKP melalui pelatihan sehat setiap 5 tahun. Nah, lalu kedua nih yang penting, oke itu informasi yang sudah cukup umum dibicarakan di banyak tempat. Di peraturan sama tahun 2024 nomor 201 eh, untuk pemanfaatan platformnya sendiri penting buat Bapak Ibu eh, tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat dan sebagainya untuk melakukan poin dari SKP ini secara mandiri. Kenapa? Karena menurut peraturan yang diterbitkan oleh Surat Kementerian Kesehatan ini, pada pasal 7 dan 8 adalah tidak boleh calo. Jadi kalau misalnya poinnya mungkin yang lalu atau saya kurang tahu bagaimana, oh poinnya kurang, lalu melakukan proses yang eh, calo lah ya untuk mendapatkan poin atau untuk dijoki biar bisa dapat sertifikat dan sebagainya. Peraturan ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki akun SDMK-nya sendiri, tidak melalui calo, dan melaksanakan sesuai peraturan poin yang ada. Sanksinya apa? Sanksinya adalah kalau ketahuan calo atau joki, maka jokinya akan SIP atau STR-nya dicabut selama 12 bulan. Jadi ini cukup serius ya, Bapak Ibu. Terutama katanya yang kami dengar dari Kementerian Kesehatan, presentasi yang sama juga pernah sudah diberikan melalui KKI, melalui ID, dan melalui organisasi profesi lain. Eh, Apabila ketahuan bahwa ternyata oh misalnya akunnya dikasih ke orang lain atau oh akun SDMK-nya ternyata nggak diisi sendiri tapi menggunakan calo atau joki untuk mendapatkan poin, maka bisa terjadi pencabutan SIP dan STR. Jadi sangat penting untuk kita eh, tahu sendiri secara mandiri. Oh iya, ini cara menggunakannya. Nah, itu tadi dua slide paling penting.
Sekarang kita masuk ke bagian workshopnya. Kenapa sih kita perlu SDMK? Jadi pemerintah memiliki beberapa masalah. Pertama, sumber data dari data SDMK ini terpisah-pisah di setiap kabupaten, kota, dinkes, dan sebagainya. Dan untuk bisa melakukan sumber daya kesehatan ini perlu entry berulang-ulang. Lalu setiap dinkes dan kota ini punya standar data sendiri masing-masing. Lalu nanti kalau pemerintah ingin melakukan pemetaan ketahanan kesehatan nasional, eh, interoperabilitas datanya nggak bisa karena standarnya beda-beda. Jadi untuk izin seperti SIP, STR, dan sebagainya itu tidak bisa tersentralisasi dan diatur dengan baik secara nasional. Nah, solusi pemerintah adalah menciptakan sistem informasi SDMK. Jadi dengan platform ini nanti secara digital mereka sudah terintegrasi, datanya sudah terstandar, dan bisa melakukan ersap untuk kompetensi dan networking bagi tenaga kesehatan. Nah, apa sih satu sehat SDMK yang kita bicarakan tadi untuk solve problem pemerintah ini? Merupakan website ya Bapak Ibu, platform yang bisa dibuka di link yang kita bisa lihat di sebelah kiri, satusehat.kemkes.go.id/sdmk, yang berguna untuk melakukan pencarian dan integrasi profil dari database seluruh tenaga kerja dan keprofesian dan pekerjaan dan layanan perizinan bagi tenaga kerja di fasilitas kesehatan di Indonesia. Baik, ini mungkin saya akan tunjukkan sedikit video terlebih dahulu. Hai Healthis, berikut merupakan tutorial SKP Platform yang dapat diakses melalui website Satu Sehat SDMK. Untuk mengisi data SKP, Healthis dapat mengaksesnya pada menu formulir pengisian. Pilih ranah sesuai data kegiatan Healthis, masukkan data pada bagian input, harus diisi sesuai dengan dokumen SIP aktif dan harus tervalidasi. Unggah file kegiatan dengan file PDF berukuran maksimal 250 KB dan pada bagian atas akan terdapat notifikasi sukses, data tersimpan, dan dalam proses verifikasi. Untuk melihat nilai SKP dan data riwayat yang telah terverifikasi, Altis dapat mengaksesnya pada menu buku log. Berdasarkan kebijakan terbaru yang berlaku saat ini, yaitu KMK 1561 tahun 2024, pemenuhan SKP didapatkan melalui 3 ranah, yang terdiri dari ranah pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Tapi, terdapat beberapa ketentuan untuk ranah tersebut yang harus diperhatikan. Yang pertama, SKP akan didapatkan jika mengikuti pembelajaran dari pelataran sehat sesuai dengan profesi dan masa periode aktif. Yang kedua, sertifikat kegiatan pembelajaran bernilai SKP yang diikuti sebelum tanggal 1 Maret 2024 dapat diunggah secara mandiri di SKP platform. Yang ketiga, lampirkan bukti RME asli untuk ranah pelayanan dalam bentuk praktik keprofesian. Ranah pelayanan juga meliputi kegiatan seperti penelitian, publikasi ilmiah, pendidikan, dan lainnya. RME asli menampilkan jumlah pelayanan, jenis pelayanan dengan disahkan oleh atasan, terdapat kop surat tempat kerja, dan juga ditandatangani oleh atasan dalam periode 6 atau 12 bulan dalam masa periode aktif masa SIP. Jika belum menggunakan RME, dapat dilampirkan rekapan kegiatan saja yang ditandatangani oleh pimpinan Faskes terkait. Kemudian yang keempat, untuk ranah pengabdian, dapat menggunakan sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti kegiatan pengabdian. Demikian penjelasan mengenai SKP Platform. Jika Helpdesk mengalami kendala penggunaan aplikasi, silakan hubungi Helpdesk berikut ini. Iya, jadi itu video sedikit mengenai bagaimana eh, peraturan penggunaan SKP. Tadi disebutkan yang penting yang akan kita lanjutkan adalah mesti dengan pelataran sehat. Sebelum 1 Maret 2024, untuk ranah pembelajaran, kan tadi disebutkan boleh diupload secara manual. Lalu setelah itu seperti apa? Setelah itu harus mengikuti dari platform yang sudah disediakan pemerintah yang namanya pelataran sehat. Nah, kenapa sih nilai ini penting? Pertama, untuk SIP. Jadi, ini adalah syarat-syarat yang ada untuk SIP.
Basically, untuk menjaga kompetensi atau meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia, pemerintah ingin menstandarisasi proses pendaftaran izin SIP. Nah, dengan adanya standarisasi itu, perlu ada alat yang dapat digunakan bagi semua orang untuk mendapatkan poin SKP. Nah, karena SIP-nya dibikin terstandar, yang akan dipermudah di bagian lain adalah STR. Jadi, pada poin sebelumnya, sebelum peraturan pemerintah yang ini, STR dan SIP diperbarui setiap 5 tahun. Nah, dalam peraturan yang baru ini, STR akan menjadi seumur hidup, SIP akan mengikuti pola 5 tahun seperti biasa, namun harus mengikuti poin-poin SKP yang sudah terstandar oleh Kementerian Kesehatan melalui pelataran sehat. Nah, di tabel ini kita bisa lihat bahwa pada kolom bagian kanan ada STR seumur hidup. Jadi, untuk SIP bisa berlaku, perlu bisa mendaftarkan STR seumur hidup. Eh, Mendapatkan STR seumur hidup dari mana? Dari Satu Sehat SDMK. Nah, lalu setelah mendapatkan Satu Sehat SDMK, kita bisa lihat di sebelah masa berlaku SIP ada persyaratan. Jadi untuk Bapak Ibu tenaga kesehatan yang baru lulus di bawah 5 tahun, itu bisa dengan STR seumur hidup dan tempat praktik. Lalu eh, kalau misalnya tidak pernah praktik 5 tahun, itu akan seperti dihitung seperti pertama kali. Perlu melakukan bukti pemenuhan kompetensi. Nah, untuk perpanjangan, ini yang tadi saya sebut, yang lebih gampang. Jadi, diasumsikan sudah punya STR seumur hidup, sudah punya tempat praktik, lalu tinggal mencantumkan bukti kecukupan SKP sesuai dengan pelataran sehat. Untuk yang kedua dan ketiga, nanti sama seperti proses perpanjangan, yang penting adalah memiliki bukti kecukupan SKP. Nah, bagaimana sih mendapatkan SKP itu sendiri? Jadi SKP itu sekarang karena sudah ada pelataran sehat, sebelumnya kan kalau Bapak Ibu mendatangi workshop, nanti workshopnya itu bisa menerbitkan sertifikat, lalu sertifikatnya itu diberikan ke Dinkes atau ke orang di kabupaten kota kesehatannya untuk mendapatkan verifikasi SKP. Jadi verifikasinya dilakukan di belakang. Sekarang dibalik, yang terjadi adalah bagi Bapak Ibu yang eh, ingin mendapatkan SKP, pertama SKP-nya mesti ditentukan dulu di pelataran sehat. Lalu setelah itu diregistrasi. Setelah diregistrasi, baru nanti akan ada kelas online di pelataran sehat. Lalu Bapak Ibu harus menggunakan pelataran sehat untuk mendaftarkan pembelajaran sebagai peserta. Lalu setelah selesai dari situ, Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat dan langsung SKP-nya terhitung ke dalam SDMK Bapak Ibu. Nah, pelataran sehat itu apa sih? Website ya Bapak Ibu, sama seperti tadi SDMK. Linknya adalah ini, lms.kemkes.go.id, merupakan ranah pembelajaran seperti yang tadi kita sebutkan untuk melakukan pelatihan, webinar, seminar, dan conference yang berguna untuk melakukan bagian penyelenggaraan dan evaluasi. Evaluasi ini ada dua, evaluasi Bapak Ibu sebagai peserta dan evaluasi dari eh, penyelenggara. Jadi apakah penyelenggaranya berhasil melakukan pendidikan dengan baik. Lalu nanti akan ada e-sertifikat yang bisa langsung digunakan sebagai poin. Sejauh ini bagaimana ya performanya? Sudah cukup baik ya. Jadi eh, waktu itu di 2024 banyak orang yang komplain, oh ini belum bisa berjalan, tapi secara statistik kurang lebih sudah ada 200.000 lebih yang mendaftar, pesertanya sudah lebih 400.000. Saat ini profesi terbanyak adalah perawat, bidan, lalu dokter. Nah, bagaimana sih alurnya? Tadi kan kita ngomong ada platform. Nah, di gambar ini kurang lebih digambarkan bagaimana alur dari pengumpulan SKP. Sekali lagi, perlu ada Satu Sehat SDMK, di mana Bapak Ibu bisa mendaftarkan STR, itu gambar pertama. Lalu di gambar kedua ada pelataran sehat, di mana melalui LMS ini Bapak Ibu dapat mendapatkan pembelajaran dan e-sertifikat.
Lalu di bagian ketiga ini adalah skp.kemkes.go.id adalah data di mana setelah Bapak Ibu mendapatkan e-sertifikat dari pelataran sehat, Bapak Ibu akan otomatis terhitung mendapatkan nilai SKP. Nah, ini lalu untuk Bapak Ibu sendiri, siapa sih usernya atau penggunanya? Ada pegawai Kementerian Kesehatan dan non-Kementerian Kesehatan yang merupakan tenaga kesehatan dan masyarakat lainnya yang membutuhkan peningkatan kompetensi dalam bidang kesehatan. Tahapannya sebagai user itu apa? Pertama, mesti mempelajari modul online. Lalu dalam modul online itu nanti biasanya ada forum atau diskusi. Lalu setelah itu diterapkan di dalam pelayanan kesehatannya, lalu dievaluasi nanti benar atau tidak sudah berhasil dilakukan dengan baik. Nah, tadi kan saya sudah cerita sebelumnya, oh ya institusi boleh menerbitkan sertifikat baru diverifikasi di kementerian di belakang. Sekarang dibalik, hanya institusi-institusi yang terakreditasi saja yang boleh menerbitkan SKP di pelataran sehat yang nanti akan diakui ke depannya sebagai bagian dari perpanjangan SIP. Sudah berapa banyak? Sudah cukup banyak juga ya Bapak Ibu, sudah lebih kurang lebih 200 dan ini adalah persebaran dari institusi yang bisa memberikan SKP kepada Bapak Ibu melalui pelataran sehat. Eh, Tujuannya apa menunjukkan data ini? Bahwa banyak pilihan. Jadi bukan dengan adanya platform ini sudah siap untuk menerima Bapak Ibu melakukan eh, pendapatan SKP. Saya akan pause sebentar di sini. Eh, Berikut adalah materi yang berhubungan dengan satu set SDMK, pelataran sehat, dan SKP-nya. Eh, Pada poin setelah ini, saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai teknis penggunaan pelataran sehat. Apakah dari bagian teori ini ada satu atau dua pertanyaan dulu yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Baik, apabila tidak ada, oh ada chat ya, sebentar. Belum ada. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah tampilan buat Bapak Ibu yang belum pernah melihat apa sih websitenya yang tadi dengan disebut dengan satu set SDMK. Jadi tinggal dibuka saja linknya, lalu diklik yang merah itu daftar sekarang, lalu masuk. Nanti bisa tinggal dimasukkan nick sama nama, lalu nanti setelah itu bisa masukkan dari nick sama nama itu email dan password. Lalu ada CAPTCHA, CAPTCHA itu nanti akan terus berganti, lalu pilih kata masuk. Nah, setelah berhasil masuk, nanti akan melakukan di email, akan menerima email yang menyatakan aktivasi akun. Tolong pilih buat yang Bapak Ibu yang non pegawai Kemkes, non pegawai Kemkes, yang pegawai Kemkes, pegawai Kemkes. Nah, di satu set SDMK ini sudah ada pengajuan STR dan pelataran sehat. Pengajuan STR adalah untuk mendapatkan STR seumur hidup. Nanti mungkin di WhatsApp kami akan berikan link blog post kami mengenai cara melakukan itu. Sekarang kita akan fokus ke tombol pelataran sehat. Nah, di tombol pelataran sehat ini nanti tinggal diklik cari pembelajaran, lalu tinggal dicari pelatihan atau pengembangan apa ya yang ingin dilakukan di pelajaran pelataran sehat itu. Kalau tidak tahu namanya apa, bisa di sebelah kiri nanti ada tombol filter, dipilih bagian mana yang ingin didapatkan. Lalu setelah dipilih bagian mana, bisa diklik tombol daftar sekarang untuk mulai mendaftarkan pembelajaran. Setelah terdaftar, maka tinggal diklik tombol mulai belajar. Nah, apabila pembelajarannya tertutup dan tadi daftarkan sekarang tidak langsung diterima, maka akan ada tombol yang disebut sebagai minta akses. Biasanya pembelajaran tertutup ini adalah untuk pelatihan atau workshop berbayar. Sehingga Bapak Ibu harus membayar dulu, minta akses. Setelah diverifikasi, baru nanti akan bisa mulai belajar. Nah, nanti setelah mulai belajar, ada satu tombol yang disebut dengan progress bar, itu menunjukkan sudah seberapa banyak modul-modul ini diselesaikan oleh Bapak Ibu. Lalu, nanti setiap kali selesaikan modul, jangan lupa klik tombol selanjutnya, dan nanti akan ada bagian kuis. Kadang-kadang di modul LMS ini akan perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan waktu dan nomor soal.
Lalu setelah selesai, apabila kuisnya sudah diberikan jawaban, bisa klik tombol selanjutnya. Lalu bagian esai bisa diketik. Lalu untuk pilihan ganda tampilannya seperti ini. Kalau satu jawaban benar itu bulat. Kalau jawabannya ada lebih dari satu yang benar, itu bentuknya kotak. Lalu nanti ada yang bentuk kuisnya live stream. Jadi harus dipilih tanggalnya, baru nanti akan muncul link untuk melakukan kuisnya live stream seperti ini melalui Zoom atau melalui mode lain. Lalu nanti akan ada upload file. Jadi bisa jadi bentuk kuisnya itu upload file. Bisa juga seperti ini nanti direkam lalu upload video. Lalu di akhir nanti silahkan pilih akhiri kuis. Nah, setelah kuis diakhiri nanti akan ada proses penilaian dan nanti kalau tidak lulus bisa diulangi lagi. Nah, setelah lulus akan muncul ringkasan berapa persen nilai kuis yang sudah didapatkan. Lalu ini wajib ya Bapak Ibu, tolong diisi evaluasi dari penyelenggaranya. Nanti setelah diberikan evaluasinya, berapa bintang, sangat baik atau tidak, ada skala linear, ada esai, ada pilihan ganda, lalu ada pilihan biasanya nanti apakah Bapak Ibu ingin namanya diketahui oleh penyelenggara sebagai pemberi masukan evaluasi. Apabila tidak mau, maka bisa diklik tombol ini untuk menyembunyikan nama. Lalu bisa kirim, lalu setelah kirim bisa juga melakukan lihat dari jawaban evaluasi, lalu nanti ada testimoni, lalu ada hasil testimoninya, lalu kalau Bapak Ibu merasa sudah selesai, cukup. Nah, tapi kalau misalnya nanti di tengah belum selesai, dari tadi ada pertanyaan, kuis, video, dan merasa, oh saya tidak jadi deh ingin ikut ini, bisa klik tombol batalkan akses, lalu diisi alasannya, lalu klik kirim, nanti pembelajarannya dibatalkan. Nah, apabila tidak dibatalkan dan sudah dilakukan semua, maka statusnya nanti akan mengatakan lulus, dan nanti akan kelihatan di SKP-nya. Oh, sudah pernah pelatihan, jumlah SKP-nya berapa, dapat ininya berapa. Nah, nanti yang sudah lulus juga bisa langsung dilihat bahwa ada e-sertifikat yang sudah langsung dimiliki. Lalu bagian terakhir yang bisa dilihat adalah profil. Ini kami blur ya. Eh, Basically tentang data diri, NIK, NIP, dan sebagainya. Nah, lalu terakhir setelah selesai dari semuanya ini, Bapak Ibu bisa klik tombol logout atau keluar dari platform. Baik, saya pause lagi di sini. Eh, Kewajiban apa sih ya? Berarti tadi kan saya sudah jelaskan tentang websitenya, bagaimana alur menggunakan websitenya yang dimiliki dari tenaga kesehatan. Pertama, memiliki akun Satu Sehat SDMK. Kedua, dari platform SDMK ini mendaftarkan STR seumur hidup. Ketiga, memastikan bahwa SKP terpenuhi dan berkala. Jadi, SKP ini adalah pembelajaran resmi dari pelataran sehat. Sekali lagi, dibalik kalau sebelumnya semua orang bisa menerbitkan sertifikat, terus nanti harus di akhir baru diverifikasi oleh kementerian. Sekarang hanya organisasi yang sudah terverifikasi saja yang boleh memberikan SKP. Lalu SKP pelayanan, tadi pembelajaran kan, untuk pelayanan itu melalui tempat praktek, klinik, rumah sakit, ataupun praktek pribadi Bapak Ibu, diupload setiap tahun, biarpun di video dikatakan 6 bulan dan 12 bulan, di presentasi yang kami ikuti disebutkan dengan jelas sebisa mungkin 12 bulan. Jadi setiap tahun SKP pelayanan itu diuploadnya. Lalu melakukan pengabdian. Kurang lebih pengabdian itu 2 SKP setiap pengabdian. Jadi kalau misalnya ingin 5%, itu kurang lebih 5 kali untuk mendapatkan 5% dari masing-masing profesi. Jadi kalau mungkin tadi perawat atau bidan cuma perlu 100 SKP, berarti dalam 100 SKP dalam 5 tahun, berarti dalam 5 tahun itu setidaknya mesti melakukan 2 kali atau 3 kali pengabdian masyarakat seperti bakti sosial, kegiatan donor darah dan sebagainya. Lalu yang terakhir yang disebutkan tadi juga dalam video, tenaga kesehatan mesti memiliki rekam medis yang terintegrasi.
Sanksinya apa? Apabila rekam medisnya tidak terintegrasi, maka SKP pelayanan, tadi poin B, akan 50% saja. Ini pesan sponsor. Salah satu cara yang paling mudah untuk terintegrasi RME-nya adalah menggunakan platform ehealth.co.id. Baik, kita sudah sampai di akhir presentasi ini. Kesimpulannya, pertama, registrasi segera ya Bapak Ibu, karena tadi kan sudah disebutkan eh, platformnya sudah akan digital, STR-nya sudah seumur hidup, SKP-nya juga melalui pelataran sehat, dan nanti ada skp.kemkes.go.id untuk mengecek SKP setiap tahun. Jadi buat Bapak Ibu yang belum punya akun SDMK, belum melakukan pendaftaran di pelataran sehat, belum mulai mengumpulkan SKP di dalam pelataran sehat, registrasi segera. Kedua, persiapan. Karena eh, SIP-nya kan 5 tahun tetap kan, kalau Bapak Ibu masih terus ingin melakukan pelayanan kesehatan, kebutuhan poin-poin ini mulai dikumpulkan dari sekarang. Karena tadi sudah ada 200 organisasi, sudah ada 400.000 peserta yang sudah melakukan melalui peraturan sehat. Apabila Bapak Ibu belum, maka ini adalah kesempatan yang baik untuk mulai melakukan persiapan. Lalu pengurusan. Jadi mulai diurus apabila perlu ada SIP, perlu ada data-data digital lain melalui Dinkes atau aplikasi MPPD itu mulai diurus. Dan yang terakhir pesan sponsor apabila Bapak Ibu tadi eh, belum terintegrasi, silahkan memastikan bahwa rekam medis elektroniknya terintegrasi. Salah satunya adalah melalui ehealth.go.id. Kurang lebih seperti itu. Saya sudah selesai. Sekarang saya akan buka, silahkan saya kembalikan ke Afni. Masih di mute ya itu Afni. Oh iya, mohon maaf. Terima kasih atas penyampaiannya, Kak Tio. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung atau ditulis di chat ya, Bapak Ibu. Ini sepertinya ada satu yang bertanya, Kak Tio, dari Ibu Muryani. Jadi saya sudah buat STR seumur hidup Desember 2024, namun sampai hari ini saya belum bisa upload STR tersebut. Hanya ada tulisan Anda sudah membuat STR seumur hidup dan bisa diupload 3 hari setelah nomor STR diterbitkan. Bagaimana solusinya? Baik, eh, nanti mungkin blog postnya juga bisa dikasih di grup ya Afni untuk STR seumur hidup. Jadi STR seumur hidup itu kalau saya boleh kembali, eh, nanti bentuknya PDF yang di-download dari satu sehat SDMK. Mungkin kalau saya bisa kembali ke slide STR ya. Yang apabila sudah diterbitkan ini eh, akan langsung ada di SDMK dan bisa di-download. Jadi ini nanti di-uploadnya ini apakah benar untuk pembaruan SIP ya Ibu Mulyani? Halo, Ibu Mulyani. Iya, iya, iya Pak. Ini masalahnya nggak ada eh, checklist yang untuk apa kotak hijau yang untuk diklik itu nggak berwarna hijau Pak. Di mana itu salahnya Pak? Oke. Jadi yang saya sebutkan tadi ini buat pembaruan SIP atau untuk pembaruan STR? Eh, STR saya kan yang lama masa berlakunya 2026. Tapi katanya kan Mm-mm. bisa membuat STR baru yang untuk seumur hidup. Kemudian Seumur saya hidup mengajukan betul. pembuatan dan disetujui. Betul. Jangka Disetujui. 3-4 hari itu sudah keluar bahwa sudah nunggu apa namanya STR-nya sudah terbuat, tinggal nunggu. Tapi sampai sekarang tulisan itu nggak berubah dan saya nggak bisa ngeklik karena yang untuk diklik biasanya ada tulisannya upload itu nggak ada, Pak. Oh, oke, jadi mungkin saya perjelas ya, STR ini untuk pengurusan STR tidak ada yang perlu diupload, mungkin yang perlu adalah bukti pembayaran. Jadi Ya. nanti di website kami sudah disebutkan, jadi setelah disetujui itu biasanya apabila ada kewajiban administrasi pajak, jadi ini kan ke kementerian ya, nanti Heeh. akan dikasih link seperti virtual account seperti itu.
di mana seperti bayar pajak kita bisa pilih dari akun transfer digital atau transfer melalui ATM untuk membayar pajak STR-nya, perpanjangannya. Lalu nanti Oh, bukti bayarnya bisa dimasukkan. Setelah bukti bayarnya dimasukkan, nanti di kolom ini di kan kelihatan ada tulisan yang merah pelataran sehat, di atasnya ada SKP platform, di atasnya lagi iya, ada pengajuan STR. iya. Nah, di kolom Iya. pengajuan STR itu nanti Hmm, setelah pembayarannya selesai, jadi tidak ada kewajiban pajak lagi yang di ini, otomatis nanti tombolnya akan berubah disetujui, lalu bukan upload tombol yang akan muncul, tapi tombol download. download. Eh, ini Jadi tombol pengajuan download itu, STR di mana Pak? Minta tolong di gambarnya diperlihatkan Pak. Yang untuk ya, bayar pajaknya di mana? Saya nggak paham itu Pak. Yang oke, bayar pajak. yang bayar pajaknya bagaimana? Jadi Ya, eh, seharusnya nanti di itu kan ada listnya ya, benar bukan ya Bu? Listnya itu tulisannya adalah eh, bagaimana cara disetujui atau masih dipertimbangkan dan sebagainya. Nanti sudah apabila ya, mm, sudah disetujui, baik sudah. apabila ada kewajiban pajak, nanti dia akan di listnya itu akan ada tulisannya eh, perlu mentransfer ke akun pemerintah atau akun pajak sebesar 300.000. Ya, tulisan itu nggak ada Pak. Nggak Jadi ada, berarti tulisannya cuman mungkin ibu tidak punya kewajiban pajak. Berarti mungkin karena STR-nya masih aktif, eh, mm-mm. mungkin sudah dianggap perpanjangan melalui STR yang sebelumnya. Oh gitu. Jadi misalnya nanti saya mau perpanjang, saya 2026 sih Pak. Misalnya mau perpanjang itu ternyata belum keluar, bagaimana Pak untuk STR-nya? Ya, tapi menurut saya jangan ditunggu sampai 2026, Bu. Ya Karena gimana gitu? nanti kan untuk mengumpulkan SKP segala kan perlu perlu STR seumur hidup ya. Iya, Ya bisa terhubung ke pelataran sehat. Jadi sebisa mungkin STR seumur hidupnya diurus dulu. Toh kalau tadi Ibu bilang nggak ada kewajiban pajaknya, berarti buat Ibu Muryani berarti mungkin ya tidak ada kewajiban pajaknya dan gratis kan. ya, Lalu dapat nomor STR seumur hidupnya itu, lalu nanti nomor STR seumur hidupnya itu bisa dikoneksi ke pelataran sehat. Caranya persis seperti yang kami sudah presentasikan hari ini. Klik di kolom pelataran sehat setelah punya STR seumur hidup, lalu klik cari pembelajaran. Nanti ya Pak. otomatis, Mm-mm. Anu apa nomornya itu yang saya nggak karena nggak bisa di-download kan. Jadi nomornya saya kan nggak tahu apakah pakai nomor yang lama. ya, nomor dari STR seumur hidup itu nanti bisa dilihat di kolom yang profil saya. Jadi yang di atasnya ini. Iya, itu kan nomor yang STR yang lama. Apa sama? Eh, Seharusnya nanti dapat nomor eh, STR yang baru ya. Tapi Nomor kan belum. STR seumur hidup. Iya, cuman belum keluar itu makanya nggak bisa download. Kalau ada gambarnya aja saya mungkin bisa. Gambarnya pun nggak ada gitu, makanya nggak bisa saya download. Jadi maksudnya saya nih mau menghubungi siapa yang bisa mengurus STR itu, Pak. Mungkin ada yang bisa solusi dari Kemenkes mungkin ya, Pak. Betul. Jadi silahkan hubungi dari yang helpdesk.kemkes.go.id emailnya. Eh, Biasanya tapi memang perlu ditunggu ya Ibu. Setahu saya memang 1 minggu ya Afni kalau tidak salah. Ini udah sebulan, Pak. Sudah sebulan. Lebih Oke, malah orang awal Desember saya buatnya. oke. Eh, oke, sudah terlalu lama ya kalau sebulan. Biasanya nggak sampai sebulan sih Bu. Iya, teman-teman itu 3 hari udah jadi, Pak. Ada yang sehari malah udah jadi. Saya bingung Iya. loh kok saya nggak bisa. Oke, berarti mungkin kasus khusus ya Ibu ya. Kalau kasus khusus kayak gini, berarti kemungkinan besar perlu hubungi di helpdesk kemkes.go.id-nya. Ke helpdesk ya, Pak ya. Nanti kami juga akan bisa berikan biar bisa ini. Mungkin saya coba share screen ya website kami. Nanti juga Iya, akan Pak. kami share biar bisa dibaca sendiri. Ya, Eh, tolong anunya Pak, apa websitenya tolong biar biasa bisa hubungi. ya, jadi seharusnya apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Pak. Baik.
Jadi tadi sama persis seperti presentasi ya, masuk, silakan setelah masuk login NIK, lalu Sudah. aktivasi akun, lalu email, lalu klik pengajuan STR tadi yang seperti tombolnya itu, lalu pembayaran. Jadi Nah, nanti ya, akan ada kode billingnya. Kalau sudah disetujui, kalau tidak ada pembayaran ya tidak ada. Kalau ada. Nanti di listnya di pengajuan STR itu. Lalu nanti setelah disetujui, otomatis maka setelah seminggu atau 15 ini 2 minggu ya 15 hari, nanti otomatis bisa di-download. Nah, nanti setelah itu bisa di-download, baru pelataran sehat, SKP dan sebagainya bisa diurus. iya. Jadi ini nanti saya hubungi website yang di bawah ini ya Pak ya. Bukan, ini website kami. Nanti Oh, hubunginya adalah melalui websitenya pemerintah langsung. di Karena kan sudah sebulan ya berarti. Sudah lebih dari maksimal waktu pengajuan STR-nya. iya, wah, kalimatnya sih sudah ada, cuman kok nggak bisa download sayanya itu yang bingung. Jadi nomornya ya saya nggak tahu. Ya, nanti harusnya bisa lihat ininya di mana di profil saya. Jadi saya kembali ke presentasi tadi ya, tampilannya seperti apa. Tampilannya adalah seperti yang kita lihat di presentasi ini. Hmm, Apakah layar saya sudah terlihat? Ya, apabila layar saya sudah terlihat, maka kan paling atas ada beranda, di bawahnya ada tulisan profil saya. Di profil saya itu nanti ada namanya, Ya, nomor SIP-nya, nomor STR-nya. ya itu Terus nanti di situ juga bisa download kalau perlu eh, download STR. Tapi tidak perlu di-download pun, STR-nya sudah elektronik dan nanti langsung bisa dipakai. ya, tapi ini kan yang saya waktu dulu pertama kali saya isi Pak yang nomor STR ini, yang di sini, yang di profil. Maksudnya Kak, saya sendiri yang ngisi dulu kan waktu waktu data-data. Betul, Heeh. betul. Tapi Seharusnya kalau nanti sudah ada STR seumur hidup, otomatis mm-mm, sudah terganti sudah dengan berubah. STR seumur hidup Oh, itu. sudah Ya. berubah ya Pak ya. Mm-mm. Oh, ya udah nanti Saya kurang tahu apakah nomornya sama atau tidak. gitu ya. Kalau gitu nanti ke mana Pak tadi ke anunya websitenya? Oh, helpdesk ya. helpdesk@kemkes.go.id. Oke, saya Ya. tulis. Ya, terima kasih Pak. Oke, Helpdesk. satu pertanyaan. Ada pertanyaan kedua mungkin? Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Yanuar. Pak, tampilan awal SDMK sudah berubah, bukan seperti ini lagi. Oh, oke. Baik. Mungkin Eh, nanti, oh tidak ada pengajuan STR lagi ya. Jadi sekarang sudah ganti ke apa ya, Bapak, kalau boleh tahu? Oh, saya kurang update ya. Mohon maaf. Tampilan barunya seperti apa itu ya berarti ya. Ini kami dapat dari, kalau nggak salah November ya. November 2024 itu, eh, jadi presentasi yang sama juga mengenai cara penggunaan SDFK dari eh, Kementerian Kesehatan, dari KKI ya kalau saya nggak salah ya, Konseling Kedokteran. Tombol yang baru apa ya kalau saya boleh tahu? Kalau tidak ada pengajuan STR seumur hidup lagi, Pak Yanuar atau Pak Iman mungkin? oh, maaf yang tidak ada SKP platformnya, Kak Tio. Oh, oke. Berarti pengajuan STR-nya masih melalui SDMK ya. Tapi SKP platformnya mungkin sudah jadi skp.kemkes yang seperti ini ya. Sebentar, saya kembali. Eh, jadi yang dari interaksi itu tadi, ini dia. Ada 3 platform atau website utama. Yang pertama adalah SDMK untuk STR, lalu pelataran sehat untuk LMS, tadi pelatihan-pelatihan yang interaksi sudah kita lihat.
dan SKP platform untuk mengecek dari pelatihan-pelatihan yang tadi sudah kita kerjakan itu dari LMS, mana yang sudah menjadi SKP dari kita. Berarti di satu sehat SDMK sudah tidak ada SKP platform ya. Ya, mungkin. Eh, Mohon maaf, mungkin gambar kami kurang update. Terima kasih untuk masukannya. Baik, terima kasih masukannya Pak Yanuar, Pak Iman. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan terakhir ya. Baik, mungkin sepertinya masih belum ada yang bertanya ya Kak Tio. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu, nanti kami bisa coba bantu untuk menjawab. Baik, jika memang tidak ada yang bertanya lagi, mungkin untuk sesi ini ada pertanyaan, mohon maaf. Dari Bapak Yanuar, bagaimana dengan ranah pelayanan dan pengabdian masyarakat? Bisa dibantu dijawab Kak Tio. Baik, untuk ranah pelayanan dan pengabdian masyarakat itu bentuknya eh, setahu saya yang ideal bagi pelayanan apabila CRM-nya sudah terintegrasi akan otomatis terisi. Lalu untuk tapi sekarang setahu saya memang dari Satu Sehat platformnya, jadi yang terintegrasikan ke Satu Sehat platform. Satu Sehat platformnya belum terintegrasi dengan skp.kemkes-nya. Jadi cara untuk melakukan atau mendapatkan SKP dari ranah pelayanan dan pengabdian masyarakat adalah satu, kunjungi website skp.kemkes.go.id ini. Jadi yang gambar ketiga ini ya. Lalu nanti di sana login. Silakan login dengan kredensial yang sama dengan kredensial email dan password dari Satu Sehat SDMK. Lalu upload PDF dalam ukuran 200, maksimal 250 kilobyte. Itu mungkin yang paling jelas adalah di sini. Eh, Mana ini video saya? Ya, saya berikan. Nanti akan kami share juga mungkin video YouTube-nya biar kelihatan. Nah, di sini ya. Jadi nanti Rekapan kegiatan saja yang ditandatangani oleh pimpinan Faskes terkait. Kemudian yang keempat, untuk ranah pengabdian dapat menggunakan sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti kegiatan pengabdian. Demikian penjelasan mengenai SKP platform. Jika Haltis mengalami ya, apakah cukup jelas? SIP Jadi untuk pelayanan yang ini saya 12 bulan tunjukkan. dalam masa periode aktif masa SIP. Jadi ini yang tadi dibilang per tahun mesti upload pelayanan. RFE asli menampilkan jumlah pelayanan, jenis pelayanan dengan disahkan oleh atasan, terdapat kop surat tempat kerja, dan juga ditandatangani oleh atasan dalam periode 6 atau 12 bulan dalam masa periode aktif masa SIP. Jika belum menggunakan RME, dapat dilampirkan rekapan kegiatan saja yang ditandatangani oleh pimpinan Faskes terkait. Kemudian yang keempat, untuk ranah pengabdian, dapat menggunakan sertifikat atau surat. Ya, link SKP platform ada. Nanti akan kami kasih di ini juga ya, skp.kemkes.go.id. Baik, apakah cukup? Kalau cukup, saya kembalikan ke Agni. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Jadi nanti untuk materi dan video rekamannya juga akan kami kirimkan di grup ya Bapak Ibu, dan jika masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan juga di dalam grup, kita bantu coba untuk menjawab. Baik, mungkin dari saya dan juga Kak Tio cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Jika kami ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali. Surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti kegiatan pengabdian. Terima kasih. Selamat pagi.
Ya mungkin kami izin untuk mengakhiri sesi Zoom kali ini ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih.